Michelle sehat. Nixon juga. Apa kabarnya? Semoga semua teman-teman selalu sehat juga ya. Semoga papa mama kalian dan semua keluarga kalian juga sehat ya. Tadi waktu bangun tidur sudah berdoa kan? Badan yang sehat adalah salah satu berkat dari Tuhan. Jadi selalu bersyukurlah. Kita mau sekolah minggu. Kenapa ya anak-anak Tuhan harus sekolah minggu? Sekolah minggu dengan setia dan sukacita adalah salah satu cara kita untuk taat pada perintah Tuhan. Kita berdoa yuk, semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati pagi ini bagi kami. Sebentar lagi kami akan melaksanakan sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nixon, mungkin ada teman-teman kita yang lagi sedih ya? Mungkin Buat teman-teman yang lagi sedih, berdoa pada Tuhan Yesus. Minta Tuhan beri sukacita. Tuhan pasti akan menolong kita. C. Di Alkitab ada kisah kasih Tuhan pada kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan Lose Valen. Hai adik-adik Komisi Anak GKT Kanaan Kediri. Senang sekali Kak Valen bisa menyapa adik-adik semua melalui cerita kali ini. Kak Valen memastikan bahwa adik-adik dalam keadaan yang baik, adik-adik dalam keadaan yang sehat tentunya. Dan itu semua adalah bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk Kak Valen ajak kita berdoa, kita meminta pertolongan Tuhan supaya Kak Valen dan adik-adik dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Kami memakai telinga kami, mata kami, hati kami, tangan kami, bahkan kaki kami untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam Kitab Mazmur nomor 103. Kitab Mazmur nomor 103 ayat yang ke-13. Mazmur nomor 103 ayat yang ke-13. Nah, bagi adik-adik yang masih belajar untuk membuka Alkitab, adik-adik bisa minta bantuan kepada papa mama, kepada koko atau cici, atau kepada orang-orang saudara adik-adik yang ada di rumah saat ini. Kita buka Mazmur 103 ayat yang ke-13.
Kalau sudah menemukan, yuk kita baca pelan-pelan ya. Kita baca dimulai dari alamatnya terlebih dahulu. 2, 3. Mazmur nomor 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sekali kita bacakan Mazmur 103 ayat ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Adik-adik, kali ini Kak Fal mau bercerita dengan judul Tuhan Panjang Sabar. Tuhan Panjang Sabar. Nah adik-adik, kisah ini Kak Valen mulai dari ada seorang bapak. Bapak ini sangat kaya raya adik-adik. Bapak ini punya harta, punya kawanan hewan ternak yang sangat banyak. Bahkan yang menjaga pun juga orang-orangnya cukup banyak adik-adik. Dan bapak ini punya 2 orang anak. Yang pertama si sulung. Dan yang kedua si bungsu adik-adik. Nah, suatu kali si bungsu ini meminta harta bagiannya, atau yang bisa disebut dengan warisan. Si bungsu meminta harta kepada bapaknya. Dan bukan hanya itu aja adik-adik. Si bungsu ini memakai harta itu dan pergi ke negeri yang sangat jauh dari negeri asalnya. Si bungsu hidup bersenang-senang, ya hidup berfoya-foya, bahkan ia sampai jatuh miskin adik-adik. Suatu kali si bungsu bekerja, karena ia sudah jatuh miskin adik-adik. Ia bekerja di sebuah hewan ternak, di ladang tentunya adik-adik. Dan ia menjaga kawanan ternak. Ia menjaga kawanan hewan ternak. Adik-adik ada yang tahu? Hewan apa yang dijaganya? Kawanan ternak babi adik-adik. Suatu kali ada bunyi seperti ini adik-adik. Kerucuk, 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 kerucuk. Kerucuk, 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 kerucuk. Perut si bungsu berbunyi adik-adik. Si bungsu merasa lapar adik-adik. Tapi ia sudah jatuh miskin. Ia tidak bisa membeli makanan. Karena ia tidak punya harta lagi untuk bisa membeli makanan. Suatu kali si bungsu mau mengambil makanan ternak babi. Yang harusnya makanan itu buat ternak. Tapi ia karena lapar, ia mau mengambil makanan itu dan ia memakannya. Tapi oleh pemilik hewan ternak tidak diizinkan adik-adik. Akhirnya si bungsu menyadari adik-adik apa yang sudah dilakukannya. Ia memaksa bapaknya untuk memberikan harta kepadanya dan ia menggunakan harta tersebut dengan hidup bersenang-senang dan sekarang ia jatuh miskin. Bahkan ia makan pun sulit adik-adik. Adik-adik, Bapa dalam cerita ini adalah Allah. Dan si bungsu adalah kita adik-adik, Kak Valen dan adik-adik. Seberapa sering adik-adik kita hidup dalam kebiasaan yang lama? Apa sih Kak Valen kebiasaan yang lama itu? Nah, kebiasaan lama itu seperti ini adik-adik. Waktunya belajar ya belajar. Jangan waktunya belajar sambil main game. Atau waktunya adik-adik harusnya beribadah ke gereja atau melalui ibadah online. Tapi adik-adik menggunakan waktu itu untuk tidak beribadah. Atau kalau di rumah adik-adik gak mau taat sama orang tua. Itu kebiasaan-kebiasaan lama yang sering kali Kak Valen dan adik-adik sering lakukan. Tapi bersyukur kepada Tuhan melalui kisah ini adik-adik. Kisah di mana seorang bapak sangat mengasihi
anaknya, si bungsu. Kembali ke cerita tadi adik-adik, si bungsu akhirnya menyadari betul bahwa ketika ada di rumahnya yang dahulu bersama dengan bapaknya, para pekerja ini tidak pernah merasa kelaparan karena dipelihara oleh bapak-bapaknya. Oleh sebab itu adik-adik, si bungsu punya tindakan. Ia harus meninggalkan kebiasaan lama ini, dan sekarang ia harus pergi kepada bapa, pulang ke rumahnya dan meminta ampun kepada bapa. Adik-adik, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Adik-adik perlu tahu bahwa kita bukan hanya meminta ampun kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mengampuni karena Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang panjang sabar kepada anak-anaknya. Tapi yang Tuhan mau juga adik-adik juga berani sekarang juga mengambil tindakan untuk meninggalkan kebiasaan lama tersebut. Kebiasaan malas, gak mau taat sama orang tua, gak mau setia beribadah sama Tuhan. Adik-adik harus berani meninggalkan itu adik-adik. Jadi pengampunan yang Tuhan kasih itu membuat adik-adik terus semangat dalam mengikut Tuhan, dalam belajar firman Tuhan. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan sabar adik-adik. Nah adik-adik, sampai sejauh ini ya cerita kali ini. Tapi Kak Valen ingin adik-adik kita berdoa, kita mengucap syukur dengan firman Tuhan kali ini. Yuk kita berdoa sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk cerita dan firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Tuhan kami bukan hanya mendengar saja, tetapi kami berani benar-benar mengambil tindakan sekarang juga untuk meninggalkan kebiasaan lama kami Tuhan. Kebiasaan yang membuat hati Tuhan sedih. Kami malas, kami suka berbohong, kami nggak mau taat sama orang tua, bahkan kami jarang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, dan kami mau Tuhan bentuk kami melalui roh Tuhan, roh kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sampai sejauh ini ya bacaan kita dan juga cerita kali ini, Kak Valen berharap tidak berhenti sampai di sini, tapi adik-adik berani mengambil tindakan, berani mengambil inisiatif untuk hidup, mengambil sikap hati kepada Tuhan, dan tentunya Tuhan akan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Nixon dan teman-teman, saat kita susah, jangan lupa kepada Tuhan. Caranya adalah kita harus berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar doa-doa kita, karena Dia mengasihi kita. Tapi waktu kita senang, jangan lupa untuk berdoa juga. Nah, teman-teman, dari cerita firman yang tadi, kita harus percaya bahwa Tuhan sayang pada kita. Mari kita nyanyikan lagu Anak Bungsu Pergi. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah
engkau tunda. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Sekolah minggunya sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.